Di pertengahan bulan April tahun 2025, Indonesia tiba-tiba jadi kayak anak kos yang naksir tetangga sebelah. Tiba-tiba bilang, aku tertarik, bukan ke tetangga, tapi ke proyek jet tempur generasi kelima buatan Turki yang namanya Gagah. Kabarnya, Indonesia ngasih kode keras waktu Pak Presiden Prabowo Subianto terbang ke Turki. Di sana, beliau bertemu langsung dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan bukan buat ngopi-ngopi santai, tapi buat ngomongin aliansi masa depan. Dari ekonomi, energi, sampai pesawat tempur. Asik juga ya kalau ngedate-nya bahas rudal. Menurut Daily Sabah edisi 10 April tahun 2025, Presiden Prabowo kayak bilang, bro, jet Kaan kamu keren, boleh dong, kita ikutan ngoprek bareng. Jet tempur Kaan yang namanya terdengar seperti superhero Marvel adalah pesawat generasi kelima buatan Turki yang dikembangkan sejak hampir 1 dekade lalu. Pertama kali nongol di publik tahun 2023, lalu langsung ngegas uji terbang di awal tahun 2024. Gokil! Kalau proyek ini sukses, Turki bakal masuk klub elit dunia, negara yang bisa bikin pesawat tempur generasi kelima. Bukan cuma jadi pembeli, tapi jadi produsen. Indonesia pun nggak mau ketinggalan kereta, maksudnya jet. Sinyal-sinyal kuat makin kelihatan. Media Turki makin santer ngegosipin bahwa Indonesia bakal gabung proyek ini. Mepa News edisi 15 April tahun 2025 bilang kalau kemungkinan besar proyek Kaan bakal jadi proyek bareng antara Jakarta dan Ankara. Cocok kan, nama kotanya aja udah berima. Sebelumnya, bulan Februari, Indonesia dan Turki udah tanda tangan 13 perjanjian dan 3 fakta, mulai dari budaya, bencana, sampai media. Belum termasuk perjanjian sayang-sayangan di bidang militer. Kalau Indonesia jadi gabung, ini bakal jadi dorongan besar buat ambisi Erdogan, menjadikan Turki sebagai markas besar industri pertahanan dunia. Dan bukan gak mungkin negara lain yang lagi cari jet generasi kelima bakal ikutan nimbrung. FYI, Turki awalnya gabung program JALO, itu loh yang melahirkan jet tempur F-35 Lightning II, buatan Amerika Serikat. Tapi kayak pasangan yang selingkuh beli sistem pertahanan Rusia, Turki langsung diusir dari program. Pihak Amerika Serikat bilang, maaf, F-35 itu rahasia, nggak bisa satu rumah sama barang Rusia. Gitu kata itu, Erdogan langsung ngebut bikin jet sendiri. Kalau kamu nggak mau kasih, ya aku bikin sendiri. Gitu, kira-kira semangatnya. Tai, perusahaan yang bikin Kaan, dipimpin Pak Mehmet Demiroglu, bilang banyak negara udah naksir proyek ini, termasuk Uni Emirat Arab. Dan sekarang, dengan Indonesia juga ikut melirik, proyek Kaan makin mirip boyband K-pop. Fansnya makin internasional, isinya ganteng-ganteng, dan semua pengen punya posternya. Dengan makin banyak negara yang kepincut sama Kaan, Turki seolah bilang, ini bukan cuma jet tempur, ini simbol cinta lintas bangsa. Kalau Kaan bisa ngomong, mungkin dia udah sombong dikit. Aku bukan sekadar pesawat, aku adalah harapan. Nah, Indonesia sendiri kayaknya bukan cuma mau numpang nonton. Kalau benar jadi gabung, Indonesia berpotensi jadi co-pilot sejati dalam proyek ambisius ini. Bayangin aja, anak bangsa bisa ikutan bikin pesawat stealth generasi kelima, yang kalau terbang, radar musuh cuma bisa bilang, loh, itu tadi apa ya? Buat Turki, kehadiran Indonesia bisa jadi tambahan tenaga, ilmu, dan semangat Asia Tenggara. Sementara buat Indonesia, ini bukan cuma soal ikut-ikutan tren jet tempur generasi kelima, tapi juga upgrade skill, transfer teknologi, dan yang paling penting, muka keren di forum internasional. Tapi tunggu dulu, ini bukan tanpa tantangan. Proyek jet tempur itu bukan kayak masak mie instan, 3 menit jadi. Ini lebih mirip kayak bikin rendang, lama, ribet, tapi kalau berhasil rasanya luar biasa. Harus ada komitmen jangka panjang, dana yang gak sedikit, dan tim teknis yang benar-benar tahu bedanya baut dan bom. Untungnya, Indonesia punya modal semangat dan niat. Kalau niat udah jalan, tinggal disokong teknologi dan pelatihan. Dan siapa tahu di masa depan nama Kaan bisa berubah jadi Kaan Indonesia, karena jadi proyek gabungan saking akrabnya. Di balik semua ini, ada satu hal yang menarik. Politik global juga jadi bumbu. Amerika Serikat yang dulu sempat nendang Turki dari proyek F-35, sekarang cuma bisa nonton dari kejauhan kayak mantan yang nyesel. Sementara Turki bilang, gak apa-apa kok kamu pergi, aku sudah bahagia dengan yang baru. Lalu melirik ke Indonesia sambil senyum manis. Jadi ya, kita tunggu aja kelanjutannya. Apakah Indonesia akan resmi tanda tangan jadi partner? Apakah Kaan bakal jadi simbol baru kerjasama bilateral? Dan apakah akhirnya pesawat tempur itu bisa dijual sepaket sama kebab?
Yang jelas, kalau Indonesia serius, ini bisa jadi langkah epik menuju masa depan militer yang lebih modern, lebih mandiri, dan tentu saja lebih kece. Kalau nanti kerjasama ini beneran jalan, maka bukan cuma pesawat yang bakal lepas landas, tapi juga harga diri bangsa. Soalnya bikin jet tempur generasi kelima itu bukan kerjaan sembarangan. Ini bukan seperti rakit pesawat dari stik es krim buat tugas IPA. Ini levelnya, kalau salah sedikit, bisa disangka meteor nyasar. Tapi di sisi lain, Indonesia juga punya banyak yang bisa dibawa ke meja perundingan. Misalnya pengalaman industri pertahanan kita yang makin naik daun, kayak PT Dirgantara Indonesia yang udah pernah bikin pesawat, kapal, sampai roket mini-minian. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi bikin lini produksi KAN edisi Nusantara dengan nama keren kayak KAN Garuda Edition atau KAN Rasa Rendang. Dan jangan salah, kerjasama ini juga bisa bikin Turki makin nempel di hati Indonesia. Nanti kalau ada pameran militer internasional, Indonesia dan Turki bisa jalan bareng, pamerin KAN sambil nyanyi lagu persahabatan. Kita memang beda, tapi tetap satu proyek. Sementara itu, negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura, dan Australia mungkin bakal melirik sambil mikir, waduh, tetangga udah upgrade jet tempur, kita gimana nih? Nah loh, belum lagi negara-negara yang udah mulai stres karena harus milih antara beli dari barat atau timur. Indonesia malah ambil jalur tengah, bikin barang. Dan kita tahu, zaman sekarang yang punya teknologi militer canggih bukan cuma kuat, tapi juga disegani. Bayangin, 10 tahun ke depan, Indonesia kirim KAN buatan sendiri ke latihan tempur internasional. Begitu mendarat, negara lain langsung bertanya, wah, itu buatan siapa? Dengan senyum manis, pilot kita jawab, buatan kami, Indonesia dan Turki. Mau test drive? Lalu mungkin nanti di masa depan, pesawat-pesawat itu nggak cuma patroli di langit, tapi juga jadi simbol kedaulatan yang tidak bisa ditawar. Karena di dunia yang makin ribet kayak sekarang, punya alutsista sendiri itu kayak punya gigi taring, biar nggak gampang digigit. Dan yang paling penting, proyek ini bisa jadi inspirasi buat generasi muda Indonesia. Anak-anak SMA yang dulu cita-citanya pengen jadi YouTuber, mungkin nanti bisa berubah jadi, aku pengen jadi desainer jet tempur. Kalau perlu, kita bikin animenya. KAN The Turbine Indonesia Saga. Kisah anak muda Indonesia T membangun-bangun jet tempur sambil menahan godaan TikTok. Jadi sambil kita tunggu langkah resmi dari pemerintah, apakah jadi masuk ke proyek atau belum, kita udah bisa senyum-senyum dulu. Karena ketika dua bangsa bersatu bukan untuk rebutan wilayah, tapi untuk bikin teknologi masa depan, itu tandanya sejarah lagi nulis bab baru. Dan Indonesia kali ini ada di halaman pertama. Jadi begitulah, dari sekadar kunjungan kenegaraan, kini bisa jadi cikal bakal duet maut Indonesia dan Turki di panggung teknologi militer dunia. Dari yang awalnya cuma ngobrol-ngobrol diplomatik sambil ngopi, sekarang bisa jadi malah bikin jet tempur bareng. Hebat ya? Bukan cuma hubungan bilateral, ini udah masuk ke level brotherhood aerodinamis. Dan meskipun jalannya nanti pasti nggak mulus, karena proyek jet tempur itu ibarat skripsi teknik mesin. Ribet, mahal, dan butuh sabar. Tapi niat besar ini patut kita acungi jempol. Bahkan kalau perlu, jempol kaki sekalian. Kita doakan saja, semoga kerjasama ini bukan cuma hangat di headline, tapi juga nyata di hanggar. Biar nanti, ketika KAN hasil kerjasama ini terbang gagah di langit Nusantara, kita bisa bangga sambil bilang ke anak cucu, lihat nak, dulu bapak yang like dan share beritanya waktu proyek ini baru wacana. Dan siapa tahu, di masa depan Indonesia bisa punya jet tempur sendiri, buatan sendiri, dicat merah putih, dan dikasih nama khas lokal, misalnya KAN Cendrawasih, KAN Krakatau, atau versi paling sangar, KAN Sate Madura, pedas tapi cepat. Karena dalam dunia pertahanan, siapa yang punya teknologi, dialah yang punya masa depan. Dan kalau bisa punya masa depan bareng sahabat seperti Turki, kenapa enggak? Langit terlalu luas untuk diterbangkan sendirian, tapi kalau kita terbang bareng, dunia pun akan menoleh.